Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS Ma'arif NU 1 Kabupaten yang luar biasa dahsyat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang CMS. Kemarin kalian sudah saya kasih materi tentang CMS, dan materi sebelumnya juga yaitu tentang browser ya. Jadi dua materi ini nanti akan saya jelaskan pada hari ini, yang mana kita bahas materi sebelumnya dulu, atau materi yang dulu minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang browser gitu. Bahwasanya ketika kita ingin menggunakan internet atau ketika kita ingin berselancar di internet, maka kita harus mempunyai aplikasinya untuk kita bisa akses internet, yaitu menggunakan browser. Nah, browser di dalam di dalam komputer itu ada banyak kemarin ya. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah Google Chrome, kemudian ada Mozilla, ada Opera Mini, ada Internet Explorer. Itu adalah browser-browser yang biasanya paling sering digunakan oleh orang gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mengasih tahu beberapa browser yang sudah terinstall di laptop ya, di laptop saya sendiri ini. Yang pertama adalah yang paling sering digunakan. Browsernya itu apa sih? Nah, yang paling sering digunakan adalah ini nih, Google Chrome. Pasti di handphone kalian juga ada ya. Di handphone kalian pasti ada juga icon dari Google Chrome seperti ini. Nih, iconnya seperti ini kurang lebih. Kemudian yang kedua itu ada Tor browser. Nah, Tor browser ini browser yang memang jarang digunakan. Kenapa? Karena ketika digunakan itu biasanya speed atau koneksi internetnya dia akan drop, akan turun, karena memang bukan didesain untuk keseharian gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tiga ya. Yang terakhir itu ada Microsoft Edge, atau yang dulu namanya adalah Internet Explorer. Itu ada tiga. Kemudian kebetulan di laptop saya itu Mozilla nggak saya install ya. Dulu pernah saya install tapi sekarang sudah saya buang lagi. Oke, kita cari tahu dulu, atau kita buka satu-satu ya dari browser masing-masing, perbedaannya apa sih gitu. Yang pertama adalah dari Google Chrome dulu, kita buka. Nah, cara bukanya masih ingat ya. Kalau di HP kalian gampang bukanya, tinggal sentuh saja. Tapi kalau di komputer kalian harus menggunakan mouse ya. Harus menggunakan mouse. Untuk membuka aplikasi Google Chrome ini ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa langsung double klik. Ingat ya, double klik ya. Menekan tombol mouse sebelah kiri sebanyak 2 kali. Atau dengan cara menggunakan menggunakan klak, yaitu menekan tombol mouse yang di sebelah kanan. Oke, kita coba cara yang pertama ya, yaitu menggunakan double klik. Kita double klik, dan pastikan dulu sebelum kita membuka, pastikan dulu bahwa komputer ini itu sudah terkoneksi dengan internet ya. Ada ikonnya di bagian sebelah sini, saya tutupin ya. Nah, ini di bagian sini itu ada kayak logo wifi ya. Ketika kalian buka, kok dia tidak ada gambar silangnya atau mungkin ada tanda pentungnya, maka dia belum terkoneksi dengan internet. Harus dikonekkan dulu ya dengan internet. Kita tunggu, ini kita lagi buka Google Chrome ya. Kita tunggu prosesnya. Kemudian hal-hal yang biasanya kalian lakukan ketika kalian menggunakan Google Chrome kurang lebih sama ya. Dari mencari informasi, mendownload file dan sebagainya, itu kurang lebih sama. Cuma perbedaannya adalah ketika di handphone pengoperasiannya kalian menggunakan sentuhan jari, tapi kalau di dalam komputer kalian menggunakan mouse. Jadi harus terbiasa dengan mouse ini, kursor ini. Kecuali laptop tersebut atau komputer tersebut layarnya dia menggunakan layar sentuh, jadi sama pengoperasiannya dengan dengan Android atau HP ya. Oke, yang pertama ini adalah tampilan dari Google Chrome ya. Di tampilan dari Google Chrome, di bagian sebelah sini itu ada icon atau akun Gmail atau akun email ya. Ini sudah masuk ke akunnya. Kalau belum, di sini biasanya ada tulisan login gitu. Kalian suruh login. Ini tampilannya. Di sini ada tab atau URL tempat di mana kalian nanti memasukkan URL atau alamat gitu ya. Atau bisa langsung mencarinya. Misalkan kalian mencari artikel tentang puisi, tinggal diketikkan puisi di sini. Puisi. Di enter. Nah, maka akan muncul website-website
atau informasi-informasi yang berkaitan dengan puisi tersebut. Nah, dalam 1 detiknya ini banyak sekali nih. Nah, nih ada sekitar 43.200.000 hasil. Artinya adalah informasi yang terkait dengan puisi itu ada 43.200.000 website dalam 0,35 detik. Jadi Google ini database-nya luar biasa ya. Ketika kalian mengetikkan puisi maka ditampilkan kurang lebih 43.200.000 website dalam 0,36 detik. Belum 1 detik ya, udah menghasilkan informasi yang menyangkut tentang apa yang kalian cari ini. Di sini bagian 1 2 3 sampai selanjutnya. Sampai ada 43 juta ya. 43.200.000. Ini banyak sekali. Tuh. Kemudian kalau kalian pengen menambahkan atau pengen cari informasi lagi, kalian tidak perlu harus close ini, tapi kalian bisa menambahkan tanda plus untuk menggunakan atau menambahkan tab baru. Nah, ini tab. Tuh, tab ya, tab lagi. Misalkan di sini bagian sini kalian nonton YouTube gitu ya. YouTube. Oke. Kemudian di bagian sini kalian main Facebook. Kemudian tambah lagi kalian sambil cari materi, misalkan materi tentang informatika gitu. Nah, jadi kalian bisa melakukan banyak hal secara bersamaan gitu ya. Kalian bisa misalkan dengerin musik gitu ya, dengerin YouTube sambil baca materi, atau mungkin buka sosial media ya, siapa tahu ada informasi, atau mungkin ada kalian ikut grup di sosial media, tapi grupnya kalau bisa, kalau kalian di sosial media ikuti grup-grup yang memang bisa membantu kalian ya, bukan asal ikut join grup gitu. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft tampilan dari Google Chrome ya. Kita minimize. Sekarang kita menggunakan ini deh, Microsoft Edge. Nah, kita buka, caranya sama ya, itu dengan cara double klik atau klik kanan open. Kita menggunakan Internet Explorer atau Microsoft Edge. Ini tampilan dari Microsoft Edge kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jelas ada perbedaan ya antara tampilan dari Chrome dan juga tampilan dari Microsoft Edge. Nih, kemudian yang terakhir saya buka Tor browser. Nah, kita buka Tor browser, tampilannya seperti apa? Jadi kalau menggunakan Tor itu jaringannya dia langsung drop ya, langsung down, karena memang keamanan dari Tor ini luar biasa. Jadi bisa digunakan untuk yang anonim, jadi tidak ada identitasnya gitu, atau alamat IP-nya itu disamarkan beberapa kali gitu ya, jadi nggak bisa dilacak ya. Masih bisa sih sebenarnya, tapi lebih diprotek lagi ketika menggunakan Tor ini. Nah, ini jadi Tor ini adalah Tor browser khusus ya. Kalau digunakan untuk harian sama sekali nggak efektif karena jaringannya lemot sekali, pasti nggak sabar gitu ya. Ketimbang dibandingkan dengan browser lainnya, Tor ini adalah salah satu browser yang lumayan lag kalau ketika digunakan untuk browsing ya. Jadi kalau kalian pengen browsing biasa, saya sarankan tidak menggunakan ini, karena nanti otomatis internetnya akan down atau dia akan lemah. Nah, ini tampilan dari Tor browser. Explore privately, artinya adalah ya, itu ya. Jadi ini tampilan dari Tor browser kurang lebih seperti ini. Oke, itu. Jadi ada 3 yang bisa saya contohkan di sini, yang lainnya nggak perlu diinstal ya. Jadi biasanya yang paling sering digunakan adalah 2 ini, Google Chrome dan juga Microsoft Edge, atau Mozilla. Itu adalah browser-browser yang paling banget sering digunakan oleh orang. Atau ada satu lagi tuh Opera Mini. Opera Mini juga lumayan sering, di saya juga ada kayaknya Opera Mini. Nah, ini ada juga Opera Mini. Nah, ada Opera Mini juga. Nah, tanda WiFi tadi seperti ini ya, udah kelihatan tadi pas awal itu ketutupan. Nah, ini tanda WiFi. Jadi ketika tandanya silang, maka kalian harus koneksikan dulu, baru kalian bisa menggunakan browser ya. Sampai sini jelas ya. Kemudian tentang CMS. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang CMS, atau sudah saya kasih materi tentang CMS. CMS itu apa sih sebenarnya? Yang dimaksud CMS itu apa sih? Nah, di sini saya akan contohkan salah satu CMS yang gratis bisa kalian gunakan, dan nanti di akhir
pelajaran atau di akhir tahun kalian nanti ada tugas untuk membuat sebuah website dengan CMS. Nah, yang saya sarankan adalah kalian bisa menggunakan WordPress atau menggunakan Blogger. Di sini saya akan mencontohkan salah satu situs website yang dia menggunakan CMS ya. Coba saya cari, mana ini nggak ketemu. FRI sorry. Oke, kita langsung alamatnya saja karena nama itunya nggak langsung ketemu. Bot.com. Coba kita cari. Nah, ini saya sudah. Nah, ini adalah tampilan website yang menggunakan CMS dari Blogger ya. Jadi ini sifatnya gratis. Kalian di sini bisa bikin website seperti ini. Kalian bisa menuliskan apa yang kalian rasakan, atau mungkin ada yang suka hobi nulis ya. Kalian bisa menyalurkan hobi kalian itu di sini. Kalian bisa nulis, ada tutorial, ada terserah. Pokoknya website ini itu dikelola oleh orang dan gratis sifatnya. Jadi nggak berbayar gitu ya. Domainnya pun dia gratis. Kalau dulu sebelum adanya CMS, ini saya ceritakan ya. Sebelum adanya CMS, zaman dulu itu ketika orang bikin website itu udah keren banget. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah bisa atau sudah punya website sendiri, otomatis dia sudah mahir dalam bahasa program. Karena website ini itu dibentuk atau dibuat menggunakan bahasa program. Jadi ada bahasa programnya. Bahasa program itu seperti apa sih? Banyak sekali bahasa program yang digunakan. Salah satunya adalah ada PHP di situ, ada JavaScript, dan juga ada Python. Oke, kita contohkan ya, bahasa program itu seperti apa sih gitu. Kita lihat. Nah, ini bahasa program adalah seperti ini. Yang mana isi dari tampilan ini itu dibuat menggunakan bahasa program seperti ini. Nah, ini kalian bayangkan, ini nggak tahu tulisannya kayak gimana ya. Ini salah satu bahasa program yang menampilkan atau tampilannya itu seperti ini. Nih, bahasa programnya seperti ini. Itu dulu. Jadi ketika orang sudah punya website sendiri itu sudah luar biasa sekali ya. Nah, tapi sekarang karena adanya sistem CMS ini, itu hampir semua orang itu bisa bikin website dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 2 menit, 3 menit itu kalian sudah punya website sendiri. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup pembahasannya. Untuk materi selanjutnya kita akan mencoba bikin email, karena syarat untuk membuat website ini kalian tuh harus bikin email dulu. Nah, buat teman-teman yang belum bikin email, atau buat kalian yang belum bikin email, nanti kita bikin email di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.